Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali lagi kita berjumpa di tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam yang kemudian menggerakkan hati kita, menggerakkan langkah kita untuk sama-sama berusaha mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, mempelajari tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada cara yang dengannya kita bisa meraih ridhonya Allah tabaraka wa taala kecuali dengan mengikuti tuntunan beliau alaihi salatu wassalam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pertemuan kita kali ini kita akan sama-sama membaca dan mempelajari seputar tentang fikih kurban. Sebenarnya kalau kita melihat dari kesempatan untuk membahas tentang permasalahan fikih kurban, kalau kami hitung-hitung waktunya paling tidak itu membutuhkan 2 pertemuan. Tapi insyaallah kita membaca dari risalah apa yang bisa kita dapatkan dari apa yang telah dituliskan oleh para guru-guru kita, oleh para ulama berkenaan dengan fikih kurban. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kurban atau di dalam bahasa Arab al-kurban itu didefinisikan di dalam Mu'jam Lughatul Fuqaha segala sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari ketaatan-ketaatan yang kita lakukan. Namun perlu dipahami bahwasanya para ulama fikih, para fuqaha di dalam kitab-kitab turath, di dalam kitab-kitab klasik tidak pernah menggunakan istilah kurban sebagai istilah teknis. Tidak pernah menggunakan istilah kurban sebagai istilah teknis. Istilah yang mereka gunakan dan ini secara konsisten mereka gunakan adalah al-udhiyah. Al-udhiyah. Oleh karena itu, ketika kita membahas definisi kurban dalam konteks ilmu fikih, maka sebenarnya yang didefinisikan adalah istilah al-udhiyah itu sendiri. Oleh karenanya al-udhiyah disebutkan oleh para ulama, salah satunya Al-Khatib Asy-Syarbini di dalam Mughnil Muhtaj mendefinisikan bahwasanya udhiyah adalah hewan ternak bahimatul an'am, hewan-hewan ternak yang disembelih sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari hari raya Idul Adha atau selesai melaksanakan hari raya Idul Adha hingga akhir hari-hari tasyrik, dan di sini dijelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan bahimatul an'am adalah unta, sapi ataupun kerbau dan kambing. Selain daripada itu tidak disebut sebagai bahimatu al-an'am, tidak disebut sebagai hewan-hewan ternak. Oleh karenanya, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban ini merupakan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita semua. Dan di antara ibadah-ibadah
yang memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang pensyariatan kurban, maka kita akan dapatkan banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran. Begitupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, riwayat dari para sahabat, dan dinukil ijma' oleh para ulama tentang disyariatkannya ibadah kurban. Di antara dalilnya dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang kita hafalkan semua, di dalam surah Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah salat, tegakkanlah salat karena Allah dan berkurbanlah. Al-Imam Qatadah sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala di dalam tafsirnya Fathul Qadir menjelaskan bahwasanya Al-Imam Qatadah, Atha, Ikrimah berkata yang dimaksud dengan salat yang disebutkan di dalam ayat tersebut adalah salat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. Ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala disandingkan dengan salah satu ibadah yang paling utama yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hajj, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itu termasuk dalam ketakwaan hati. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan bahwa ibadah kurban merupakan salah satu syiar Islam yang paling besar, merupakan salah satu syiar Islam yang paling agung dan dilakukan di seluruh negeri kaum muslimin. Beliau menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran Allah menyandingkan perintah salat dengan perintah berkurban, sehingga ini menunjukkan pentingnya ibadah berkurban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam atau beliau menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranain, dhabahahuma biyadihi wa samma wa kabbar wa wada'a rijlahu ala sifahihima." Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor domba yang berwarna putih dan bertanduk. Beliau menyembelih keduanya dengan tangannya sendiri. Beliau menyebut nama Allah dan bertakbir serta meletakkan kaki beliau pada bagian samping leher keduanya. Hadis ini ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan disyariatkannya berkurban, anjuran untuk melakukannya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban, dan ini merupakan dorongan untuk kita sebagai umat beliau alaihi salatu wassalam untuk melaksanakan ibadah tersebut. Sebab apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan satu amalan dalam rangka ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amalan tersebut bukan sesuatu yang khusus hanya untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut hukumnya sunnah bagi umat beliau alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya para ulama pun sepakat bahwa berkurban itu adalah termasuk syiar agama, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala di dalam kitabnya Minhatul Allam. Riwayat yang lain ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala
dari Al-Bara' ibn Azib sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadha an nusalli, thumma narji'a fananhar. Man fa'alahu faqad asaba sunnatana, wa man dhahaba fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi laysa minan nusuki fi syai'." Sesungguhnya perkara yang pertama yang kita mulai pada hari ini adalah melaksanakan solat Id, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita kembali dan menyembelih hewan kurban. Setelah solat Id, mendengarkan khutbah, kita kembali dan menyembelih hewan kurban. Barang siapa yang melakukan demikian, maka sungguh ia telah sesuai dengan sunnah kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun barang siapa yang menyembelih sebelumnya, menyembelih sebelum selesai melaksanakan solat, maka itu hanyalah daging yang ia persembahkan lebih awal untuk keluarganya, tidak termasuk sedikit pun dari kurban yang Allah Subhanahu wa taala sunnahkan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalil tersebut menjelaskan kepada kita bahwa berkurban merupakan syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara ulama Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Mughni menerangkan kesepakatan kaum muslimin, ajma'al muslimun. Kaum muslimin sepakat bahwasanya berkurban itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas bahwa ibadah kurban yang merupakan syariat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin pertanyaan berikutnya, syariat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala bisa hukumnya wajib, bisa hukumnya sunnah. Oleh karenanya mungkin dipertanyakan, apa hukum ibadah berkurban? Apa hukum ibadah berkurban? Ada perselisihan di antara para ulama, namun kita menukil, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat mayoritas ulama. Pendapat mayoritas ulama, dan nama-nama mereka dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Beliau menyebutkan bahwasanya mayoritas ulama berpendapat bahwa ibadah kurban hukumnya sunnah bagi yang mampu. Hukumnya sunnah bagi yang mampu. Artinya jika ia pun meninggalkannya tanpa ada uzur, maka dia tidak berdosa dan tidak perlu dia menggantinya, tidak perlu dia mengqadanya. Dan ini, pendapat ini ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sampaikan di awal, pendapat mayoritas ulama dari dahulu sampai sekarang, dari zamannya para salafun saleh sampai sekarang. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa di antara para ulama yang berpendapat demikian adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Bilal bin Rabah, Abu Mas'ud al-Badri, Sa'id ibn al-Musayyib, Alqamah, Al-Aswad, Ata, Malik, Ahmad, Abu Yusuf, Ishaq, Abu Thawr, Al-Muzani, Ibn al-Munzir, Daud, dan yang lainnya. Jadi ini merupakan pendapat jumhur ulama. Apa dalilnya? Bahwasanya berkurban itu merupakan ibadah yang hukumnya sunnah. Dalil yang pertama, ada banyak dalilnya yang dibawakan, namun sebagiannya kita bacakan di sini, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalatil 'ashr wa arada ahadukum ay yudhi fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'a."
apabila telah masuk 10 hari di awal bulan Zulhijjah, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, wa arada ahadukum ayyudahhi, salah satu di antara kalian, salah seorang di antara kalian ingin berkurban, maka janganlah ia menyentuh sedikit pun dari rambut dan kulitnya. Sisi pendalilan dari hadis ini, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantungkan perintah terkait berkurban pada keinginan seseorang. Menggantungkan perintah berkurban pada keinginan seseorang, sehingga Nabi mengatakan wa arada ahadukum ayyudahhi, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa itu bukanlah kewajiban, karena sesuatu yang wajib dijelaskan oleh para ulama kita, di antaranya Al-Imam Al-Mawardi di dalam Al-Hawl Al-Kabir menjelaskan bahwasanya sesuatu yang wajib tidaklah digantungkan pada keinginan. Tidaklah digantungkan pada keinginan. Seandainya itu atau seandainya kurban itu wajib, tentu beliau akan menetapkan secara tegas. Tidak menggantungkannya kepada keinginan seseorang. Dan juga di antara dalilnya, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, athar dari Huzaifah bin Usaid, ia berkata sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam Sunan Al-Kubra dan disahihkan oleh Al-Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, laqad ra'aitu Aba Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma wa ma yudahhiyani an ahlihima khasyata ay yustanna bihima. Hudzaifah bin Usaid berkata, sungguh aku pernah melihat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, dan keduanya tidak berkurban atas nama keluarga mereka, padahal mereka mampu. Mereka mampu. Apa yang menyebabkan mereka tidak berkurban? Khawatir kalau perbuatan tersebut akan dijadikan sebagai kebiasaan, artinya akan dianggap wajib oleh masyarakat. Para ulama kita, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mayoritas mereka memahami bahwa tindakan yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar yang tidak selalu berkurban setiap tahunnya sebagai usaha atau sebagai upaya untuk mencegah masyarakat salah paham dan mengira bahwa kurban adalah kewajiban bila dilakukan secara terus-menerus, apalagi dilakukan oleh pemimpin umat, apalagi dilakukan oleh Khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilakukan oleh khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilakukan oleh Abu Bakar dan dilakukan oleh Umar radhiyallahu taala anhuma. Jadi itu, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara dalil yang disandarkan kepada mayoritas ulama, kemudian mengambil kesimpulan bahwasanya berkurban itu hukumnya sunnah. Bahkan sebagian di antara mereka yang jumhur ini mengatakan bahwa hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Pembahasan berikutnya berkenaan dengan fikih kurban yang sangat penting untuk kita ketahui juga adalah objek dan syarat kurban. Objek dan syarat kurban. Yang pertama, jenis hewan yang sah untuk kurban, untuk ibadah kurban. Jenis hewan yang digunakan untuk berkurban adalah bahimatul an'am, atau hanyalah bahimatul an'am, hewan ternak. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj ayat 34. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bagi setiap umat
telah kami syariatkan penyembelihan, telah kami syariatkan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas bahimatul an'am, atas binatang ternak yang Allah anugerahkan kepada mereka. Dan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menjelaskan ayat yang mulia ini, beliau menjelaskan yang dimaksud dengan hewan ternak, yang dimaksud dengan bahimatul an'am dalam ayat ini adalah unta, sapi dan kambing. Unta, sapi dan kambing. Termasuk ketika kita menyebut sapi, termasuk di dalamnya kerbau. Ketika kita menyebut kambing, termasuk di dalamnya domba. Jadi tidak boleh yang lainnya. Tidak boleh kemudian ada yang datang berkurban dengan kuda misalnya. Tidak. Yang dikurbankan, yang disyariatkan adalah bahimatul an'am. Inilah yang dijelaskan oleh para ulama kita, bahwasanya yang dimaksud dengan bahimatul an'am dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk berkurban adalah unta, sapi dan kambing. Dalil yang lainnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di riwayat Muslim, beliau alaihi salatu wassalam bersabda, la tadhbahu illa musinnah, la tadhbahu illa musinnah illa an ya'sura alaikum fatadhbahu jaza'ah minad da'n. Janganlah kalian menyembelih hewan kurban kecuali yang musinnah, kecuali yang musinnah. Nanti akan dijelaskan. Kecuali jika kalian merasa kesulitan, kecuali jika kalian merasa kesulitan mendapatkan hewannya, atau mungkin kesulitan dalam hal membeli hewan tersebut, maka kalian boleh menyembelih jaza'ah dari domba. Apa yang dimaksud dengan musinnah, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitabnya Ahkamul Udhiyah wa Zakah. Arti musinnah adalah hewan ternak yang telah mencapai usia thaniyah. Mencapai usia thaniyah. Apa yang dimaksud dengan thaniyah? Dijelaskan di dalam kitab Minhatul Allam, thaniyah dari unta adalah yang berusia 5 tahun, minimal 5 tahun. Thaniyah dari unta adalah unta yang berusia minimal 5 tahun. Thaniyah dari sapi adalah sapi yang berusia minimal 2 tahun. Sapi yang berusia minimal 2 tahun. Dan thaniyah dari kambing adalah yang berusia minimal 1 tahun. Ya. Kalau kesulitan, baru diperbolehkan jaza'ah. Apa yang dimaksud dengan jaza'ah? Jaza'ah adalah domba yang telah mencapai usia minimal 6 bulan. Yang telah mencapai usia minimal 6 bulan. Nah, tapi kalau ada yang lain, ada yang thaniyah, maka perlu diperhatikan. Kenapa kemudian disebut sebagai thaniyah? Thaniyah itu artinya gigi seri. Disebut demikian, disebutkan di dalam kitab Minhatul Allam, disebut demikian karena hewan tersebut baru mulai merontokkan gigi serinya pada usia tersebut. Ya, pada usia tersebut. Unta mulai merontokkan gigi serinya pada usia 5 tahun. Sapi kerbau mulai merontokkan gigi serinya pada usia 2 tahun. Kambing baru mulai merontokkan gigi serinya pada usia minimal 1 tahun. Inilah ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang harus kita perhatikan ketika kita ingin
termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala menjalankan perintah yang mulia ini. Kemudian para ulama kita juga membahas urutan hewan yang paling utama untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Ya. Yang paling utama dari hewan-hewan kurban adalah dimulai dari unta. Dimulai dari unta. Kalau seorang hamba bisa berkurban sendiri, dimulai dengan unta, kemudian sapi, kemudian kambing, baru kemudian setelah itu bagian patungan pada unta. Ini yang keempat. Yang kelima, bagian patungan pada sapi. Ini pendapat mayoritas ulama. Di antaranya Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dalilnya apa? Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya adalah sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan datang lebih awal ke masjid pada hari Jumat. Dalilnya tentang keutamaan datang lebih awal ke masjid pada hari Jumat. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man raha fis sa'atil ula faka'annama qarraba badanah." Siapa yang datang pada jam yang pertama, maka seakan-akan ia berkurban dengan seekor unta. Wa man raha fis sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqarah. Dan siapa yang datang pada jam yang kedua, maka seakan-akan dia berkurban dengan seekor sapi. Wa man raha fis sa'ati tsalitsah faka'annama qarraba kabshan. Dan siapa yang datang pada jam ketiga, maka seakan-akan ia berkurban dengan seekor domba jantan. Wa man raha fis sa'ati rabi'ah faka'annama qarraba dajajah. Dan siapa yang datang pada jam yang keempat, maka seakan-akan ia berkurban dengan seekor ayam. Wa man raha fis sa'atil khamisah faka'annama qarraba baydah. Dan siapa yang datang pada jam yang kelima, maka seakan-akan dia berkurban dengan sebuah telur. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, asyahid adalah penyebutan tiga yang pertama. Ya. Tentunya kita pahami bahwa orang yang datang paling duluan di hari Jumat untuk melaksanakan ibadah salat Jumat di masjid, merekalah yang paling mendapatkan perhargaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah samakan seakan-akan dia berkurban dengan satu ekor unta. Baru kemudian berikutnya, datang yang berikutnya, seakan-akan dia berkurban dengan satu ekor sapi. Dari sinilah ulama kita ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala mengambil kesimpulan bahwa yang paling utama atau hewan yang paling utama untuk berkurban adalah unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Namun mungkin kita di Indonesia masih kesulitan untuk berkurban dengan kurban unta. Tapi beberapa waktu yang lalu kami sempat mendengarkan bahwa pemerintah akan membuka peternakan unta. Unta yang akan dibawa ke Indonesia, unta dari Australia. Jadi mungkin ke depannya kita tidak hanya sekedar belajar az-zabh, tapi juga belajar an-nahr. Bagaimana cara menyembeli unta. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyegerakan dan memberikan kemudahan pada upaya yang dilakukan oleh pemerintah kita. Kemudian ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini juga para ulama kita membahas tentang syarat usia dan kondisi fisik hewan. Syarat usia berdasarkan hadis yang kita jelaskan tadi, hewan kurban tidak sah kecuali domba yang telah mencapai usia jaza'ah minimal 6 bulan. Domba minimal 6 bulan.
Sedangkan selain domba harus usianya thaniyah. Harus usianya thaniyah. Ya, unta minimal 5 tahun, sapi minimal 2 tahun, kambing minimal 1 tahun. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita jelaskan tadi. Berkenaan dengan cacat, ada cacat yang membatalkan keabsahan kurban. Dan cacat ini perlu diperhatikan. Karena ketika kita berkurban dan ditemukan cacat tersebut pada hewan yang akan kita kurbankan, maka kurban yang kita lakukan dinilai tidak sah di dalam syariat Islam. Di dalam syariat Islam, hewan kurban harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar ibadah az-zabhu, penyembelihan, menjadi atau dinilai sah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu para ulama kita, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan penekanan agar kita mengetahui ciri-ciri cacat yang membatalkan sahnya kurban. Yang membatalkan sahnya kurban. Dan ini berdasarkan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un la tajuzu fil adahi." Ada 4 jenis hewan yang tidak boleh dijadikan kurban. Yang tidak boleh dijadikan kurban. Faqala al-awra'u bayyinun awruha. Hewan yang buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya, kata Nabi SAW. Itu yang pertama. Kemudian al-maridatu bayyinun maraduha. Hewan yang sakit dan tampak jelas sakitnya. Kemudian yang ketiga, wal arja'u bayyinun dhal'uha. Hewan yang pincang dan tampak jelas pincangnya. Dan yang terakhir, wal kasirul lati la tunqa, wal kathirul lati la tanqa. Dan yang kurus sampai-sampai tidak punya sumsum tulang. Dari hadis ini, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas bagi kita ada 4 jenis hewan dari bahimatul an'am yang tidak sah jika dijadikan kurban. Yang pertama, hewan yang buta sebelah dan jelas kebutaannya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab bahwasanya para ulama telah sepakat bahwa hewan kurban yang buta sama sekali, 2 matanya buta, itu tidak sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Demikian juga para ulama kita sepakat bahwa yang buta sebelah juga tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Namun Nabi memberikan penjelasan yang jelas kebutaannya. Apa yang dimaksud dengan yang jelas kebutaannya? Para ulama kita menjelaskan, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni, apa yang dimaksud dengan makna hewan buta sebelah yang jelas kebutaannya. Maksudnya adalah hewan yang matanya cekung atau memang mata sebelahnya hilang. Hewan yang matanya cekung, jelas kita sangat memahami bahwa matanya sebelah tidak bisa melihat. Jadi tidak boleh berdasarkan dugaan. Dan yang paling jelas kalau memang biji matanya hilang. Yang seperti ini tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Namun kemudian beliau menjelaskan bahwasanya ada hewan yang
mungkin kita menemui di salah satu matanya terdapat bercak putih. Terdapat bercak putih. Ada perbedaan antara mata kanan dan mata kiri. Yang seperti ini ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menjelaskan tetap sah berkurban dengannya. Tetap sah berkurban dengannya. Karena kita tidak bisa memastikan atau belum bisa memastikan apakah bercak putih tersebut dengan bercak putih tersebut, hewan tersebut atau hewan kurban tersebut betul-betul buta. Maka beliau menjelaskan yang seperti ini tetap sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Namun beliau menjelaskan, namun yang lebih sempurna tetap lebih afdal, tetap lebih didahulukan. Ini yang dijelaskan oleh Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni. Kemudian yang kedua, hewan yang sakit dan jelas sakitnya. Jelasnya satu penyakit pada hewan, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat kita ketahui melalui tanda-tandanya. Dapat diketahui melalui tanda-tandanya. Begitupun dapat diketahui melalui jenis penyakitnya. Ada orang yang ahli di bidang tersebut. Ya, sekarang kita mengenal ada yang namanya dokter hewan. Ya, mereka ahli di dalam menganalisa apakah hewan tersebut sakit atau tidak sakit. Kalaupun sakit, apakah sakitnya parah atau biasa saja. Ya, maka di sini juga dijelaskan, adapun melalui tanda-tandanya, biasanya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gejala yang dialami oleh hewan tersebut, oleh hewan ternak tersebut, misalnya hewan tersebut lemas, cepat lelah, tidak mau makan, kurang nafsu makan, dan semisalnya. Ini tanda-tanda yang menyebabkan ada sesuatu yang terjadi pada kondisi hewan tersebut. Adapun melalui jenis penyakitnya, dijelaskan di sini bahwa bila penyakit tersebut termasuk penyakit yang jelas dan berat. Penyakitnya jelas dan penyakitnya berat. Dan biasanya di hewan ternak itu ada penyakit menular. Ada penyakit menular. Dan biasanya penyakit menular tersebut bisa sampai mematikan. Ini kalau ketika diperiksa oleh ahlinya dan ditemukan bahwa hewan tersebut terkena penyakit menular yang berbahaya, yang berat, maka tidak boleh juga dijadikan sebagai hewan kurban. Dan termasuk dalam hal ini, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika hewan kurban atau bahimatul an'am terkena penyakit kudis. Terkena penyakit kudis, itu termasuk penyakit yang berat. Kenapa? Dan ulama kita menjelaskan, sedikit ataupun banyak penyakit kudis yang diderita oleh hewan ternak tersebut, maka akan mempengaruhi keabsahan ibadah kurban kita. Kenapa ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena hewan yang terkena penyakit kudis ini dijelaskan oleh para ulama itu merusak lemak dan daging hewan. Lemak dan daging hewan. Padahal itulah tujuannya. Itulah yang akan kemudian kita persembahkan sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memakan daging hewan kurban tersebut. Oleh karenanya di antara para ulama kita, Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala di dalam kitabnya Minhatul Alam menyebutkan di antara penyakit yang berat adalah penyakit kudis. Kemudian yang ketiga, hewan yang pincang dan jelas pincangnya.
Hewan yang pincang dan jelas pincangnya. Ini mengalami pincang yang parah. Sehingga ilahnya disebutkan, membuatnya tidak mampu mengikuti rombongan ternak menuju tempat-tempat makan. Kalaupun dia sampai belakangan. Sehingga makanan yang dia dapatkan itu tidak sebanyak mereka yang sampai duluan. Sehingga akan berpengaruh terhadap kesehatannya, akan berpengaruh terhadap banyak sedikitnya dagingnya. Ini di antara illah yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala di dalam Al-Mughni. Kenapa kemudian hewan yang pincang dan jelas pincangnya termasuk di antara hewan yang tidak boleh kemudian kita jadikan sebagai kurban. Hewan yang sangat kurus sampai tidak memiliki sumsum tulang. Para ulama kita menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hewan yang tidak memiliki sumsum adalah hewan yang sangat kurus hingga tulang-tulangnya tidak lagi berisi sumsum karena lemahnya, karena kelemahan. Kondisi ini menunjukkan tingkat kekurusan yang sangat parah. Dan ini bisa kita saksikan. Bisa kita saksikan, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana tulang-tulangnya itu sangat kelihatan. Yang seperti itu juga tidak boleh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijadikan sebagai hewan kurban. Ya. Cacat inilah yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempengaruhi keabsahan ibadah kurban kita. Artinya ketika cacat-cacat tersebut ada pada hewan yang akan kita kurbankan, maka ibadah kurban kita tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ada juga di antara cacat yang tidak mempengaruhi keabsahan kurban. Ada juga di antara cacat yang tidak mempengaruhi keabsahan kurban. Yang pertama yang dijelaskan oleh para ulama kita, hewan yang ekornya terputus. Hewan yang ekornya terputus. Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni menjelaskan bahwa hewan yang tidak memiliki ekor sejak lahir atau ekornya terpotong tetap sah atau mencukupi untuk dijadikan sebagai kurban. Dan ketika Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjelaskan perkara tersebut, beliau menjelaskan di antara para ulama yang memandang bolehnya berkurban dengan hewan yang ekornya terputus adalah Ibnu Umar, Sa'id Ibn al-Musayyib, Al-Hasan, Sa'id Ibn Jubair, An-Nakhai, dan Al-Hakam. Mereka semua salafun as-salih yang kemudian berpendapat bahwa tidak masalah berkurban dengan hewan yang ekornya terputus. Jadi ini cacat, namun tidak mempengaruhi keabsahan kurban. Tapi tetap kembali kepada kaidah yang lebih sempurna, tetap lebih utama, tetap lebih afdol. Jadi kalau kita masih bisa mengupayakan dan Allah memberikan kita kemampuan untuk mencari yang lebih sempurna, maka upayakan yang lebih sempurna. Namun kalau ditanyakan apakah mempengaruhi, artinya membuat ibadah kurban kita batal, ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka cacat hewan yang ekornya terputus ini tetap bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian sedikit kita melanjutkan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Pembahasan kita cacat yang tidak mempengaruhi keabsahan hewan kurban. Yang kedua, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hewan yang telinganya terpotong atau tanduknya patah.
hewan yang telinganya terpotong atau tanduknya patah. Syekh Abdullah Al-Fauzan di dalam Minhatul Allam menjelaskan hewan yang terpotong telinganya atau patah tanduknya tetap sah atau mencukupi untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Kenapa? Karena hal itu tidak mengurangi dagingnya. Dan kondisi yang seperti itu banyak dijumpai. Kata beliau hafizahullah ta'ala. Namun hewan yang sempurna, ini kaidahnya, tetap lebih utama. Adapun hewan yang sejak asal penciptaannya, dan biasa kita temukan ini, tidak memiliki tanduk atau memang tidak memiliki telinga, maka boleh dijadikan sebagai hewan kurban tanpa ada sama sekali kemakruhan di dalamnya. Tanpa ada sama sekali kemakruhan di dalamnya. Jadi tetap boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Yang ketiga, hewan yang dikebiri. Hewan yang dikebiri. Di antara hewan yang sah untuk dijadikan kurban adalah hewan yang dikebiri. Dalilnya adalah riwayat dari Abu Rafi' bahwa Nabi SAW berkurban dengan 2 ekor domba jantan yang berwarna putih bercampur hitam dan dalam kondisi telah dikebiri. Dan riwayat yang serupa juga datang dari Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Jadi hewan yang dikebiri ikhwah ini dipahami sebagai tindakan merusak atau menghilangkan fungsi alat reproduksi, baik dengan cara diremukkan, dipotong maupun dibuat tidak berfungsi. Para ulama menjelaskan bahwa kebiri tidak termasuk cacat yang menghalangi keabsahan kurban. Karena bagian tubuh yang dihilangkan bukan bagian yang menjadi tujuan. Bukan bagian yang menjadi tujuan. Bahkan justru berdampak pada kegemukan hewan serta kualitas dagingnya. Biasa kan hewan yang dikebiri itu lebih cepat gemuknya, lebih cepat bertambah dagingnya dibandingkan hewan biasa. Ini yang dijelaskan oleh Syekh hafizahullah taala di dalam kitabnya Minhatul Allam. Kemudian ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang terakhir berkenaan dengan waktu, proses dan tata cara penyembelihan. Secara singkat, waktu penyembelihan ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari raya Idul Adha setelah pelaksanaan salat Id. Ini mulai disembeli. Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu berkata, "Syahidtul adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada salatahu bin nas, nadhara ila ghanamin qad dhubihat. Faqala man dhabaha qabla as-salah falyadhbah syatan makanaha. Wa man lam yakun dhabah falyadhbah ala ismillah." Aku menyaksikan pelaksanaan Idul Adha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau selesai melaksanakan salat bersama dengan sahabat-sahabatnya, beliau kemudian melihat kambing yang telah disembeli. Maka beliau bersabda, barang siapa yang menyembeli sebelum melaksanakan salat, hendaknya ia menyembelih seekor kambing sebagai gantinya. Artinya tidak sah. Dan barang siapa belum menyembeli, maka hendaknya ia menyembeli dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa awal waktu penyembelihan hewan kurban dimulai setelah selesai salat Idul Adha. Setelah selesai salat Idul Adha. Bahkan meskipun tetap sah ketika sembelihan itu dilakukan sebelum khutbah atau bersamaan dengan khutbah. Yang penting selesai melaksanakan salat Idul Adha. Kemudian akhir waktu penyembelihan, waktu pelaksanaan kurban berakhir dengan terbenamnya matahari pada hari terakhir di hari-hari tasyrik. Terbenamnya matahari
masuknya waktu solat maghrib. Solat maghrib di hari tasyrik terakhir, yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Oleh karenanya penyembelihan hewan kurban itu dilakukan selama 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam. Yakni 4 hari raya Idul Adha. Kemudian tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 sampai masuk waktu maghrib. Dan 3 malam. Dan 3 malam. Malam ke-11, malam ke-12 dan malam ke-13. Tidak boleh malam ke-14 karena malam ke-14 sudah masuk tanggal 14 dalam perhitungan kalender Hijriah. Jadi 4 hari 3 malam. Dan para ulama juga membahas tentang apakah dibolehkan menyembeli di malam hari. Syekh Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan tidak ada perbedaan antara malam dan siang hari. Meskipun dahulu ulama kita ada yang menjelaskan bahwa lebih diutamakan di siang hari. Kenapa alasannya? Karena di malam hari dikhawatirkan tidak seterang ketika dilaksanakan di siang hari. Oleh karenanya sebagian ulama dari mazhab Imam Syafi'i menjelaskan bahwa dimakruhkan menyembelih di malam hari. Namun ini dibantah karena perkara menentukan hukum itu membutuhkan dalil. Menentukan bahwa sesuatu itu haram, makruh, sunnah, wajib, itu membutuhkan dalil. Dan tidak ada sama sekali dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membedakan antara menyembelih di siang hari dan menyembelih di malam hari. Kemudian ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk juga yang dijelaskan di sini adalah berkenaan dengan tata cara penyembelihan yang sesuai dengan sunnah. Yang pertama, bersikap ihsan dalam penyembelihan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinul dhabh wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dhabihatah. Sesungguhnya Allah menuliskan ihsan pada segala sesuatu. Jika kalian membunuh, maka berbuat baiklah terhadap yang kalian bunuh dalam peperangan. Dan jika kalian menyembeli, maka berbuat baiklah terhadap hewan yang kalian sembeli. Hendaknya salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan memberi kenyamanan kepada hewan yang dia sembeli. Memberikan kenyamanan bagi hewan yang kita sembeli yaitu dengan mempercepat irisan pisau. Mempercepat irisan pisau dan tidak menyamat sebelum kita pastikan bahwa sudah mati. Ya, dan itu biasanya dilakukan setelah tubuh hewan kurban tersebut sudah mulai dingin. Sudah mulai dingin. Jadi tidak melakukan proses penyamakan sampai kita memastikan bahwa hewan tersebut sudah meninggal. Dan biasa di antara ciri-cirinya tubuhnya sudah mulai dingin, tidak panas lagi. Kemudian membaringkan hewan sembelihan juga di antara sunnah yang diajarkan kecuali unta. Ya, kecuali unta. Unta sunnahnya dilakukan an-nahr kepadanya dalam kondisi berdiri dan diikat salah satu kakinya bagian kiri yang depan. Diikat salah satu kakinya bagian sebelah kiri yang depan. Dan ketika kita meletakkan kaki, kemudian
Di antara yang disebutkan juga di sini, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dibaringkan pada sisi kirinya. Bukan dibaringkan pada sisi kanan. Agar memudahkan ketika kita menyembelihnya. Sunnah menyembelih menggunakan tangan kanan. Sunnah menyembelih menggunakan tangan kanan. Kenapa dibaringkan ke sisi kiri? Agar memudahkan kita menekan kepalanya dengan, atau memegang kepalanya, tanduknya dengan tangan kiri, kemudian kita menyembelih menggunakan tangan kanan. Coba bayangkan kalau dibaringkan sisi kanan. Kita mau menyembelih, kita mau memegang misalnya tanduknya, pegangnya sampai seperti ini. Jadi agak kesulitan ketika kita akan menyembelih. Makanya sunnahnya dibaringkan sebelah kiri. Dan di antara yang diwajibkan ketika kita menyembelih hewan kurban adalah bertakbir dan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala hukumnya wajib. Bertakbir hukumnya sunnah. Menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala hukumnya wajib. Ini datang perintahnya melalui firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Adapun bertakbir disebutkan oleh para ulama hukumnya sunnah, dan ini menurut pendapat mayoritas ulama kita. Ya. Dan lebih ditekankan lagi, artinya sunnah muakkadah ketika menyembelih hewan kurban atau hewan haji. Hewan kurban atau hewan haji berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, litukabbirullaha ala ma hadakum, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, falyahmadillah, kemudian dia menyebut nama Allah dan bertakbir. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara perkara-perkara yang dijelaskan di dalam syariat kita, di dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan fikih berkurban. Masih banyak perkara-perkara lain sebenarnya yang perlu untuk kita pelajari, perlu untuk kita kemudian dalami sebelum waktu berkurban itu tiba. Sebelum hari raya Idul Adha itu tiba. Maka para ulama kita sangat menganjurkan ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala membaca berkenaan dengan fikih kurban. Paling tidak kita membaca satu risalah dari risalah-risalah atau kitab-kitab yang dituliskan oleh para ulama kita berkenaan dengan fikih berkurban. Ini di antara usaha yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan ibadah yang mulia ini. Tentunya kita ingin ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan untuk kita untuk melaksanakan ibadah yang agung ini, dan ibadah ini hanya sekali dalam 1 tahun, tentunya kita ingin ibadah tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin ibadah tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali kita ikhlas melaksanakan hanya untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan kita melaksanakan ibadah tersebut sesuai dengan sunnah, sesuai dengan tuntunan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita baca, apa yang kita sampaikan di pertemuan kita di malam hari ini memberikan gambaran lebih kepada kita semua, sehingga kita mengetahui sebagian dari hukum di dalam agama kita berkenaan dengan fikih berkurban. Hadza wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.